Kan nama saya Gemilang Tarigan. Saya ini Ketua Umum Aptrindo, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia. Di sebelah saya ini Wakil Sekjen DPP Aptrindo, Pak Agus Pratikno. Ya, inilah perkenalannya, Mbak. Ya, begini. Unjuk rasa ini dilakukan oleh Aptrindo bukan hanya di Jakarta, tapi juga mulai dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI. Apa yang dituntut oleh Aptrindo adalah kebijakan mengenai SKB Dirjen yang mengatur tentang arus mudik Lebaran, bahwa kami ini dilarang selama 16 hari mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April. Kalau 16 hari ini mulailah tanggal 24 besok itu nggak bisa operasi. Ini memberatkan kita. Bukan hanya memberatkan pengusaha truk, tapi juga memberatkan pengemudi. Di mana mereka akan harus pulang mulai tanggal 24 ini karena nggak ada kerja nih. Pulang nggak bawa uang kan gitu ya. THR pun nggak ada, apa yang mau dikasih, karena kita juga besok udah menghadapi leasing setelah libur ini kan begitu ya. Jadi udah jong lah semua, kira-kira begitu. Ya kita sih mau minta kepada pemerintah supaya direvisi peraturan ini. Kalau nggak mau direvisi, udah sekalian kita kawal supaya nanti sama-sama nggak jalan yang terkini. Pemerintah juga harus konsekuen. Kalau udah bikin keperaturan, nanti tanggal 24 jangan sampai ada truk menggelinding di aspal di daerah-daerah Indonesia ini sesuai dengan SKB-nya. Jangan dia hanya bisa mengeluarkan aturan, tapi tidak bisa mengawasi aturannya itu sendiri. Ya, perlu dilihat itu bahwa pembatasan kendaraan angkutan barang itu jangan hanya dilihat dari segi bisnisnya satu jenis saja gitu loh, angkutan barang. Bahwa angkutan barang itu kan ada berbagai macam jenis. Nah, salah satunya juga seperti di pelabuhan itu kan melayani kendaraan untuk ekspor impor. Nah, ini juga perlu pemerintah itu pikirkan bahwa kalau yang sudah namanya pelabuhan itu kan sebagai barometer juga suatu citra suatu bangsa, ya kan? Bahwa banyak sekali kapal-kapal asing, ya kan, atau yang hubungannya dengan luar negeri ya gitu loh. Nah itu juga mereka kan tidak mungkin akan mengikuti 100% dengan regulasi-regulasi di Indonesia di situ. Nah, kami fokusnya sebagai pengusaha itu bukan hanya memperjuangkan daripada kepentingan kami. Justru kami melihat jauh ke depan, dampak sosialnya ini bukan hanya di pengemudi saja, tapi kan orang-orang yang terlibat dalam iklim jasa logistik. Itu kan ada kulit bongkar muat dan lain-lain lah, itu yang mayoritas adalah penghasilannya harian. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Nah satu hal lagi juga, angkutan ini kalau semangatnya dari pemerintah ini kan saat ini bagaimana membuat kelancaran arus mudik. Nah tapi juga harus dilihat juga bagaimana dengan teman-teman angkutan barang yang melayani rute jarak jauh. Bukan hanya pembatasan pelarangannya itu tanggal 24 yang mereka rasakan. Kami menerima order terakhir itu tanggal 19-20. Jadi bukan hanya 16 hari saja. Bisa jadi lebih dari 16 hari. Bisa kami kalkulasi itu efektif, kami harus diliburkan itu 25 hari kerja. Nah, sedangkan kami harus penanggung ya kan beban-beban biaya yang itu tidak mungkin mengikuti regulasi yang ada, seperti kewajiban kami kepada bank, leasing, atau gaji karyawan yang untuk di belakang meja yang mempunyai gaji tetap, itu kan mereka tidak mungkin akan kita berlakukan menyesuaikan dengan adanya SKB tersebut. Oh ya sudah barang tentu gitu loh, dengan adanya durasi yang lama pembatasan ya kan operasional angkutan barang ini, otomatis kan juga kelancaran daripada distribusi barang itu pasti juga akan terhambat. Nah otomatis kelangkaan barang, contoh seperti air minum atau barang sembako itu kan juga pasti akan terdampak. Meskipun di dalam SKB tersebut, pemerintah kan juga ada yang pengecualian, yang katanya ada beberapa item jenis barang itu yang masih boleh jalan. Tapi kan pada prakteknya tidak seperti itu. Nah, yang kami catat yang perlu dipahami adalah SKB kali ini itu kita boleh katakan itu ekstrim dan ugal-ugalan. Kenapa? Yang dibatasin adalah jalan tol dan non-tol. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu adanya relaksasi atau pengaturan yang namanya buka tutup. Kalau kali ini tidak, tanggal 24 sampai dengan tanggal 8, jalan tol dan non-tol
itu semuanya terlarang bagi kendaraan angkutan barang, khususnya Sumbu 3. Ya, seperti perjuangan kami ya, bahwa kami ini menyuarakan supaya adanya relaksasi, bahwa kami ingin supaya kami masih bisa bekerja dengan kondisi bahwa jangan terlalu lama kami dihalangin untuk berusaha. Yaitu kami menyuarakan bahwa tanggal 27 Maret sampai dengan 3 April itu kita anggap sudah lebih dari cukup, seperti kebijakan-kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Karena memang kita sadarin bahwa tahun 2025 ini sangat ekstrim. Kami dibatasi sampai dengan 16 hari, seperti itu.